Iya. Bagaimana? 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 Shalom, Cifung. Saya lagi ibadah Shalom, sebentar Shalom. ya. Ya. Saya lagi ibadah Selamat online. Nanti malam. sebentar. Bu Beli, selamat malam Bu Marta, Bu Angel, Pak Hendro. Shalom, apa kabar semuanya? Shalom, Pak Pendeta. Amin. Sehat-sehat semua ya? Sehat, Amin. puji Tuhan. Oke, baiklah teman-teman sekalian, mari kita Sebentar, siapkan saya hati lagi kita. ibadah online. Oke, Tuhan ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Kepada Ibu Weli dipersilakan. Halo, Bu Weli. Oh, Bu Welinya terputus ya. Oke, baiklah. Kita akan sama-sama ya. Ya, selamat malam Mas Roli dan Mbak Gita sudah bergabung ya bersama kita sekalian. Shalom semua. Shalom, apa kabar? Apa kabar Mas Roli? Puji Tuhan, sehat, Pastor. Sehat ya. Baik. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama memulai ibadah kita ya di malam hari ini. Ini Ibu Weli Hukubun. Tadi ada sedikit terganggu ya. Karena pas lewat Zoom langsung ada telepon masuk. Oke, tidak apa-apa, kita langsung mulai saja. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh ini ya, Ibu Angel akan berdoa pembukaan, bisa ya? Amin. Ya, Pastor. Ya, Ibu Angel doa pembukaan, nanti Cifung akan doa ya setelah firman Tuhan. Nah, ini Ibu Weli sudah bergabung. Oke, silakan Bu Angel berdoa dulu. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Saya akan menaikkan doa pembukaan. Amin, amin, yes. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menghadirkan kami semua di sini Ya, Yesus. dalam keadaan sehat. Terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan Amin. untuk bergabung dalam Zoom ini yang dipimpin Ya, oleh Yesus. Pendeta John. Semoga malam ini kami bisa mendapatkan Ya, Yesus. firman-Mu, kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong bimbing kami selalu, Tuhan Yesus, berikan kami hikmat dan berkat-Mu, kasih karunia-Mu, agar kami dapat menjadi umat-Mu yang lebih baik lagi. Yes. Mohon Engkau lancarkan Zoom kami pada malam Amin. hari ini, dan mohon Engkau bantu mereka yang malam ini tidak bisa bergabung dengan Ya, kami. Yesus. Semoga kami bisa terus-menerus menjalankan Zoom ini dengan lancar, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan ya oleh Ibu Angel dari Surabaya. Oke, kembali pada host kita malam ini, Ibu Weli Hukubun, dipersilakan. Ya, baik. Makasih Bapak Pendeta. Shalom. Shalom. Buat kita semua. Saya minta maaf tadi saya terganggu dengan ada telepon untuk ibadah besok jadi. Ya. Oke. Ya. Terima kasih buat Ibu Angel yang sudah doa pembukaan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Adapun susunan acara yang kita akan ikuti bersama di malam hari ini, host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader sampai dengan pembicara firman Tuhan Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, doa prophetik oleh Ibu Singlian dari Surabaya, pengumuman Bapak Roli Lubis dari Surabaya, dan doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Puji nama Tuhan untuk kuasa kasih Tuhan
yang sudah kita alami di sepanjang hari ini, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita sekalian. Dan di malam hari ini, sebagai ungkapan syukur, kita ada lagi datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan kepadanya, lewat ibadah Zoom di malam hari ini. Dan kita percaya sesuatu akan terjadi bagi kita yang berkenan kepadanya. Itu mujizat kuasa Tuhan yang akan dicerahkan buat kita malam hari yang percaya melambaikan tangan dan memberi tangan bagi Tuhan Yesus. Amen. Mujizat kuasa yang diberikan buat kita sekalian. Pasti semua orang rindu untuk mengalaminya. Dan secara khusus kita semua yang ada dalam ibadah Zoom di malam hari ini. Dan selanjutnya dengan hormat Bapak Pendeta dipersilakan untuk pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Ya, oke. Terima kasih. Luar biasa ya. Baik, oke. Ini saya pindahkan host ke Pak Hendro ya. Pak Hendro nanti bisa bantu untuk kontrol ya. Haleluya. Oke, nanti. Oke, sebentar. Oke, baik. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus malam hari ini. Sebuah pujian yang indah yang akan kita nyanyikan sama-sama ya. Tuhan kita Tuhan baik dan sangat baik dalam hidup kita ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Ya. Oke, kita akan sama-sama pujikan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Selamat malam Pak Endi, sudah bersama kita ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini bagi Tuhan Yesus. Ya, selamat malam Pak Handi. Di Tuhan ya, senang sekali kita bisa bertemu. Baik. Dan amin. Bagaimana sehat-sehat, pekerjaan lancar ya hari ini? Sehat, amin, puji Tuhan, pekerjaan lancar semua. Amin. Yes. Mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Oh my Lord and King. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian sama-sama. Tuhan, hati kami siap di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Kita katakan sama-sama. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
firman-Mu. Mari bersama katakan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hati kami terbuka bagi firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami malam ini. Hati yang susah dihiburkan, hati yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi pengharapan baru. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Di hadapan Tuhan kita katakan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kita naikkan satu pujian lagi ya bagi Tuhan Yesus. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Dan selamat bergabung bagi yang sudah bergabung malam ini ya. Saya ucapkan selamat buat kita semua. Dan saya percaya Tuhan mau kita lebih hari lebih mencintai Tuhan Yesus. Katakan amin ya.
Oke, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya. Oke, kita nyanyikan lagu ini, langit dan bumi pujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya, biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan, amen, amen. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya, hati kami siap Tuhan untuk bersyukur kepadamu, dan mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Oh yes, semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan di atas kepala kita sama-sama. Haleluya. Hey, hey, hey. Yesuslah Tuhan, oh. Yesuslah Raja. Haleluya. Dengan segenap hati, kita bertepuk tangan bagi Dia. Sama-sama katakan. Semuanya, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Semuanya angkat suara, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara angkat pujian ini sekali lagi bagi Tuhan. Semuanya katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semuanya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Lagi, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semuanya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semuanya lambaikan tangan bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan sama-sama. Haleluya, amin. Lebih dahsyat semuanya. Haleluya, amin. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Oke, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita ya, untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam, Bu Joy sudah bersama kita. Wow, bersama dengan cucunya juga ya. Oke, praise the Lord. Kita akan naikkan pujian doa untuk firman ya, sebelum firman akan disampaikan malam hari ini. Dan kepada sahabat kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa sebelum firman akan disampaikan. Haleluya.
Baik, bisa dibukakan. Terima kasih Pak John. Bapak Ya. Ibu, selamat malam. Tuhan menyayangi kami, memberkati kami pada malam hari ini sehingga kami boleh bersatu memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari kita naikkan doa pembukaan doa Ya, seperti Yesus. Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan sepanjang hari Bapa telah memelihara kami ya Tuhan di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Amin. Di dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul dan menyembah-Mu ya Bapa, membesarkan nama-Mu ya Tuhan Ya, Yesus. Yesus. Bapa pimpin kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah pada saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Bapa memberkati kami semua saat ini yang mendengarnya ya Tuhan Yesus. Penuhi ruangan-ruangan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Supaya firman yang akan dibawa oleh hamba-Mu PS John Sarbunan ya Tuhan Yesus boleh membawa berkat bagi kami ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah setia dan siap mendengarnya. Amin. Ya, Yesus. Amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Sudah memperdengarkan ya. Menaikkan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Dan nanti setelah ini Cifung akan berdoa ya untuk firman Tuhan setelah firman disampaikan. Oke, mari kita akan lihat sama-sama tema kita malam hari ini, yaitu kemuliaan Allah dalam ketetapan firman ya. Dari kata tetap, jadi firman itu tidak berubah ya. Tadi yang kita nyanyikannya, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya itu ya dan amin. Oke, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan terambil dari nats Alkitab kita, Mazmur 119 di ayat yang ke-16. Dan kembali lagi sahabat kita Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini. Haleluya. Baik, terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu, selamat malam. Tema kami pada malam hari ini, kemuliaan Allah dalam ketetapan firman. Nats Alkitab, Mazmur 119 ayat 16, yang mengatakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Amin. Saudara-saudara tahu apa tanda orang percaya itu cinta Tuhan? Tanda orang percaya cinta Tuhan itu adalah ketika hatinya mulai bergemar. Bergemar dalam apa? Dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Apa itu ketetapan-ketetapan-Mu? Itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen hatinya gemar akan firman, nah itu kita udah tahu tuh. Itu adalah tanda-tanda orang yang cinta Tuhan. Gak mungkin orang itu, saudaraku, dia cinta Tuhan, lalu dia tidak akan gemar dengan firman Tuhan. Tidak mungkin. Orang yang lagi cinta Tuhan, dia pasti hatinya bergemar dengan firman Tuhan. Jadi dia rasanya tuh hidup itu kepingin firman. Pagi kepingin firman, siang kepingin firman, sore kepingin firman, malam kepingin firman, tengah malam kepingin firman ya. Dan dikatakan dalam kalimat selanjutnya, firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin, saudaraku. Jadi inilah tanda-tanda orang yang mencintai Tuhan ada di sini. Hatinya selalu bergemar akan firman. Dulu dia tidak bergemar firman, dia lebih gemarnya alkohol. Tapi sekarang, saudaraku, dia gemar akan Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah, saudaraku. Dia dulu bergemar akan sesuatu yang duniawi. Sekarang hatinya bergemar akan firman Tuhan. Dulu hatinya bergemar akan dosa, tapi sekarang hatinya bergemar akan firman Tuhan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang benar-benar, saudaraku, cinta Tuhan ada di situ. Gak mungkin orang berkata, I love you, tapi nanti kita ketemu kapan-kapan ya. Kalau nanti aku ada waktu, kalau aku lagi
lagi senang, kalau aku lagi mood, kita akan ketemu. Gak mungkin, saudaraku. Orang yang lagi jatuh cinta, dia kepingin ketemu dengan orang yang dicintai. Saudara-saudara terkasih Tuhan, itulah ciri orang yang lagi jatuh cinta. Dia selalu kepingin ketemu dengan orang yang dia cintai. Nah, Yesus yang kita cintai, memang secara fisik tidak ada di bumi. Saat ini dia sudah ada di sorga, tapi ingatlah firman-Nya. Ya, saudara-saudaraku, perkataannya, saudara-saudaraku, ucapan-ucapan yang ada di dalam Alkitab itu ada di bumi ini. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan ingin kita mencari firman, karena firman itu adalah Allah sendiri, ya. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, di dalam ayat yang ke-14 berkata, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa manusia itu? Dia adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Wow, kalau Allah jadi manusia itu gampang, mudah sekali. Tapi manusia jadi Allah itu tidak bisa, ya. Kecuali kalau kita bisa memiliki sifat-sifat ilahi, sifat-sifatnya Allah, misalnya panjang sabar, misalnya penuh kasih dan pengampunan, ya itu kita bisa memiliki, saudaraku, ya. Bahkan juga kita bisa memiliki kuasa Allah untuk apa? Menaklukkan setan, untuk apa? Menyembuhkan penyakit, melenyapkan segala penyakit. Nah, kita bisa memiliki kuasa dan kasih Tuhan seperti itu, saudaraku, ya. Sampai di sini paham, ya? Jadi kemuliaan Allah dalam ketetapan firman-Mu. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ketetapan firman? Tentu ada, saudaraku. Apakah juga benar ada kemuliaan Allah dalam ketetapan manusia? Tidak ada, saudaraku. Karena yang membuat ketetapan itu adalah manusia. Tapi kalau firman itu adalah ketetapan Allah. Kalau Allah sudah menetapkan engkau sembuh, engkau pasti sembuh. Kalau Allah menetapkan engkau berhasil, engkau pasti berhasil. Kalau Allah sudah menetapkan engkau beruntung, engkau pasti beruntung, cuan, saudaraku. Kalau Allah sudah menetapkan engkau pasti punya masa depan yang penuh harapan, engkau pasti punya masa depan yang penuh harapan, ya. Kalau Allah sudah menetapkan engkau menjadi orang yang berkemenangan, engkau pasti menang atas segala sesuatu. Katakan amin. Kalau Allah sudah menetapkan pintu-pintu yang tertutup terbuka, pasti terbuka, saudaraku. Jadi semua dan semua itu hanya terjadi oleh karena firman. Makanya, saudaraku, orang yang berbahagia itu adalah orang yang sungguh-sungguh cinta firman. Orang Kristen yang mencari firman, sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Karena iman itu datang dari mendengar akan firman. Dan firman itu adalah firman yang hidup, saudaraku, ya. Yesus adalah firman yang hidup. Saudara, nggak mungkin orang Kristen imannya bertumbuh kalau dia suka mendengar perkataan-perkataan, gosip-gosip, perkataan-perkataan hoax yang tidak benar, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, iman saudara saya bisa bertumbuh dikala saudara dan saya berkata, ya Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jadi iman saudara dan saya itu tumbuh, itu bisa bertumbuh dari apa? Kita mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Makanya bersyukur Bapak Ibu, anugerah Tuhan, kesempatan ini Tuhan berikan, saudara dan saya bisa mendengar firman Tuhan di waktu pagi, di waktu malam, kita dengar firman Tuhan setiap hari. Ibarat ini adalah makanan bagi roh kita. Roh kita itu butuh makanan. Makanan bagi roh kita apa? Firman. Makanan juga bagi jiwa kita. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Orang Kristen yang memberikan makan rohnya, maka rohnya akan kuat. Memberikan makan jiwanya, pikiran, perasaan, emosi, kehendak, jiwanya akan kuat. Tapi kalau orang Kristen tidak memberi makan rohnya dan jiwanya dengan firman, maka ketika rohnya lemah, mempengaruhi jiwanya lemah, gampang stres, gampang depresi, gampang frustrasi, gampang putus asa. Saudaraku, itu orang yang jiwanya itu lemah karena tidak diberi makan sehingga nggak kuat. Nah, itu akan mempengaruhi kepada fisiknya, tubuhnya. Kalau rohnya lemah, membuat jiwanya lemah. Kalau jiwanya sudah lemah, maka dia tubuhnya juga lemah, gampang sakit. Tapi kalau orang rohnya kuat karena setiap hari diberi makan dengan firman, oh haleluya, kuasa kemuliaan Tuhan nyatakan di dalamnya. Katakan amin, ya. Jadi jangan cuma saudara memperhatikan tubuh saudara, memberi makan setiap hari dengan makanan nasi, ikan dan lauk pauk yang lain, itu boleh-boleh saja. Tapi saudara-saudara, itu roh saudara harus diberi makan setiap hari. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam, tengah malam, baca firman Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan, itu penting, ya. Makanya saya mendengarkan kesaksian Cifung, puji Tuhan.
Dia suka terus membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, itu bagus ya. Nah, bukan cuma untuk Cifung, tapi semua kita. Saya mendorong kita supaya kita menjadi orang yang bergemar akan firman Tuhan ya. Tanpa saudara bergemar akan firman, saudara tidak akan bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara tidak akan bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Orang-orang yang hatinya bergemar akan firman, saudaraku, dia akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Kita lihat next ya. Baik, kita akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dinyatakan di mana? Di dalam ketetapan firman. Bagi siapa? Bagi orang percaya yang menyukai. Bergemar itu sama dengan menyukai ya. Menyukai firman. Hatinya penuh damai. Katakan amin. Kalau malam hari ini hatimu sedang gelisah, hatimu sedang khawatir, sedang takut, Tuhan ingin engkau menjadi orang yang menyukai firman. Supaya apa, saudaraku? Hatimu itu penuh damai. Damai dan apa? Dan bahagia. Dan dia berjalan dalam kuasa dan otoritas kuasa Tuhan. Katakan amin ya. Ini orang-orang yang menyukai firman ini hatinya damai ya. Hatinya tenang, hatinya bahagia, dan dia berjalan dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Dan ini dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat tersebut kita dapati di sini ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti ada kemuliaan Allah di dalam ketetapan firman. Oh, dia dulu nggak tahu kalau ada kemuliaan Allah di dalam firman. Dia dulu nggak tahu, makanya dia itu cuek aja dengan firman. Dia itu seolah-olah mengabaikan firman. Dia seolah-olah untuk tidak bergairah dengan firman. Setelah dia mengerti ada kemuliaan Allah dalam firman, wow, dia mulai bergemar, dia mulai menyukai, dia mulai terus mencari, terus mengejar, sampai akhirnya dia menemukan rahasia-rahasia firman. Amin. Haleluya ya. Dan inilah dia mengerti kemuliaan Allah dalam ketetapan firman. Siapa dia? Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketetapan firman. Mari kita lihat. Yang pertama, ini dia. Dia adalah orang yang mendekati. Nah, ini dia mendekati siapa nih? Dia mendekati seorang yang bernama Saulus. Saulus ini adalah seorang penganiaya jemaat. Seorang yang suka memusuhi pengikut Tuhan Yesus. Orang yang membenci Yesus, membenci pengikut Yesus. Nah, ini dia, ini saya sebut sebagai orang fokus ya. Jadi memang ini Tuhan sedang punya rencana yang indah untuk menyelamatkan Paulus. Dan Tuhan utus Ananias untuk mendekati Saulus. Ya, Saulus ini seraku ya, mendekati Saulus, dia orang fokus. Saya menyebutkan orang fokus karena memang fokus memang perlu di sana kepada orang ini. Dan berkata dengan penuh kuasa Tuhan. Untuk apa? Untuk menghadirkan kebutuhannya. Kebutuhan siapa? Kebutuhan Saulus. Saulus ini yang tadinya dia ingin menganiaya, membunuh, dia ingin memukul, dia ingin menyiksa orang-orang Kristen, dan kemudian dia jebloskan ke dalam penjara. Tahu-tahu di depan, di pintu Damsik, Tuhan tangkap dia, ada cahaya dari langit yang bersinar menyilaukan matanya, sehingga Alkitab berkata dia rebah, dia jatuh ke tanah, saudaraku, dan dia tidak bisa melihat. Dan kemarin saya sudah sampaikan kenapa rebah. Nah, rebah itu Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa alasan, saudaraku ya. Karena Tuhan sedang mempersiapkan dia, Tuhan sedang membuat dia menjadi alat pilihan, dan Tuhan mau bicara kepada dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasa dalam pengurapan Roh Kudus itu, biasanya orang-orang rebah, itu karena kuasa Tuhan, saudaraku. Itu sedang membuat Tuhan sedang memenuhi mereka dengan rohnya. Ya. Nah, Paulus pun demikian. Dan waktu itu Saulus ini dia buta, saudaraku, dan tidak bisa melihat. Akhirnya dituntun Tuhan, dan teman-temannya tuntun dia dalam berjalannya itu. Akhirnya ketemu dengan seorang anak muda yang bernama Ananias. Ya, Ananias ini dia terkenal baik. Dia ini orang yang saleh, dia orang yang bergemar dengan firman Tuhan. Dan makanya Ananias ditugaskan Tuhan untuk mendoakan Saulus. Dan saudara-saudara, Anda dan saya perlu siap ya. Tuhan akan kirim orang-orang seperti Saulus ini. Orang-orang yang sebagai teroris. Orang-orang yang dulu suka membakar gereja. Sukanya, saudaraku ya, menghambat gereja, bahkan juga melarang ibadah. Orang-orang yang juga sudah membunuh hamba Tuhan, bahkan menyiksa umat Tuhan. Nah, satu hari mereka akan disiapkan Tuhan untuk saudara saya layani mereka. Apakah Anda siap melayani mereka?
Jangan takut, ini sudah dialami oleh Ananias ya. Jadi mari kita lihat ciri yang pertama dari kemuliaan Allah, saudaraku, di dalam ketetapan firman yang pertama. Ciri yang pertama, ini dia mendekati Saulus. Saulus saya menyebutkan sebagai orang fokus ya, dia orang fokus, dan Ananias berkata dengan penuh kuasa untuk apa? Menghadirkan kebutuhannya. Apa kebutuhan Saulus? Dia buta, dia butuh untuk melihat. Dan ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali umat Tuhan yang sedang membutuhkan jamahan kuasa Tuhan. Dan kita perlu berkata dengan penuh kuasa Tuhan ya. Untuk apa? Menghadirkan kebutuhannya. Mungkin hari ini kebutuhan saudara sedang susah dan sedih. Saudara butuh dihuburkan, saudara butuh dikuatkan. Kalau engkau lemah, engkau dalam kesesakan, saudara butuh diberikan kelegaan. Engkau dalam kekurangan, engkau butuh dicukupi, bahkan diberikan kelimpahan. Nah, semua kebutuhan itu Tuhan sanggup memenuhi dalam kehidupanmu ya. Asal engkau mengerti rahasia ini. Oke, mari kita akan lihat Kisah Rasul 22 ayat 13. Kisah Rasul 22 ayat 13 yang mengatakan, ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Amin. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kuasanya tidak pernah berubah. Jadi ketika Ananias berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Gak pakai tunggu lama, saudaraku. Alkitab berkata apa? Dan seketika itu juga Saulus berkata, aku melihat kembali dan menatap dia. Melihat kembali artinya sebelumnya dia sudah melihat, tapi kemudian dia buta. Dan ketika Tuhan buat mujizat lewat Ananias, Paulus bisa melihat kembali. Oh, saudara-saudaraku. Jadi inilah, saudara, kita lihat ya. Rahasia yang pertama, kemuliaan Allah dalam ketetapan firman. Saudara, yang pertama, dia mendekati Saulus. Saulus, dia orang fokus dan berkata dengan penuh kuasa. Jangan berkata dengan ragu-ragu. Bisa enggak ya? Sembuh enggak ya? Bisa enggak ya? Dia bisa mengalami mujizat enggak ya? Jangan ragu-ragu. Katakan dengan iman. Dengan iman, saudaraku. Dan lihat kuasa Tuhan akan bekerja bagi Saulus ini. Ya, jadi waktu engkau berdoa, jangan jauh, dekati orang itu. Dekati dia seperti Ananias mendekati Saulus ini. Jadi jangan berdiri jaga jarak, saudaraku ya. Jangan, saudara-saudara dekati dia. Kalau bisa saudara arahkan tangan, tumpangi tangan di atas kepala dia. Dan doakan. Misalnya dia sakit, engkau berkata, jadilah sembuh. Misalnya waktu dia lemah, katakan, jadilah kuat. Misalnya dia dalam keadaan terikat roh jahat, di dalam nama Yesus, jadilah bebas. Ucapkan dengan penuh kuasa. Dan di mulut saudara saya ini ada kuasa Tuhan, ya. Makanya saya selalu ajarkan, kalau engkau dalam keadaan merasa tidak enak, dalam badan, mungkin lagi dalam keadaan terganggu kesehatan, berkata, aku sehat, aku sembuh, ya, aku kuat, aku menang. Apa yang kau ucapkan itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ingat, ada kuasa dalam perkataan orang percaya, ya. Jadi jangan sekali-kali engkau berkata yang negatif tentang dirimu. Kalau engkau berkata, ya memang aku miskin, aku melarat, aku orang susah, aku orang kecil, aku orang gagal. Saudara-saudara, apa yang kau ucapkan itu akan kembali kepada dirimu. Hati-hati ya. Baru ucapkan yang baik, supaya yang baik pun engkau alami. Haleluya. Makanya kenapa kita dilatih Tuhan dalam doa profetik. Itu untuk membangkitkan iman kita secara pribadi dan membangkitkan iman teman-teman kita yang datang mendengarkan itu ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketetapan firman? Ini dia. Yang kedua. Saudaraku, orang itu adalah dia menyatakan. Dia menyatakan apa? Dia menyatakan ketetapan firman ya bagi Saulus. Saulus ini adalah orang fokus ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kehendaknya Tuhan. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Saulus walaupun dia sudah mempelajari Alkitab, tapi dia belum mengalami pengurapan Roh Kudus, dia tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Buktinya apa? Dia selalu dikuasai oleh roh jahat untuk apa? Mau membunuh orang-orang percaya, mau mengejar dan menyiksa, menganiaya para pengikut Tuhan. Ini kenapa? Karena Paulus dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah lihat, walaupun dia itu orang beragama, dia itu adalah seorang tokoh agama juga. Kalau dia tidak dipenuhi Roh Kudus, hatinya jahat, perkataannya jahat, dia akan dibawa kepada kesesatan, saudaraku. Terbukti ini Saulus ya. Dan di sini Ananias menyatakan ketetapan Tuhan bagi Saulus. Saulus adalah, saya menyebutkan ini adalah orang fokus. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kehendaknya Tuhan. Ayo kita lihat ayatnya ya. 22, apa yang dikatakan oleh Ananias ini. Mari kita lihat. Pak Frans Angki.
Oh, mungkin signal terputus ya. Haleluya. Oke, demikianlah firman Tuhan ya. Lalu katanya, ini kata Ananias kepada Saulus, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau ini adalah Saulus. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendaknya. Allah telah menetapkan Saulus untuk mengetahui kehendaknya Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Oh, haleluya. Luar biasa. Bagaimana Ananias bisa mendapat kata-kata yang indah ini? Nah, Ananias juga mendapatkan dari pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan di dalam doa. Dia mengalami pengurapan Tuhan jika Tuhan taruh kata-kata itu di dalam mulut Ananias dengan penuh kuasa keberanian. Ananias berkata, Allah nenek moyang kita, nenek moyang orang Israel itu siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau ini adalah Saulus. Untuk apa? Mengetahui kehendaknya. Nah, suatu hari Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan bawa saudara, engkau akan melayani orang-orang yang tersesat seperti ini. Mungkin mereka orang-orang latar belakang berlabel agama. Mungkinkah mereka juga adalah tokoh agama atau pemuka agama. Atau mungkin dia seorang pendeta sekalipun. Kalau dia tidak mengalami pengurapan Roh Kudus, dia tidak akan mengetahui kehendak Tuhan. Nah, ini tugas saudara dan saya. Seperti Tuhan tugaskan Ananias ini. Ananias sekalipun dia seorang biasa, dia seorang jemaat Tuhan biasa, dia pengikut Kristus, tapi hatinya cinta Tuhan luar biasa. Dia penuh Roh Kudus, sehingga Tuhan utus dia, Tuhan pakai dia. Memang awalnya Ananias agak takut, agak grogi, tapi Tuhan kuatkan hatinya, Tuhan mantapkan hatinya, dia berkata dengan otoritas Allah seperti itu ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudara. Ciri yang ketiga dari orang yang mengerti, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketetapan firman? Mari kita lihat. Yang ketiga, dia adalah orang yang memotivasi, ya. Dia memberikan semangat, memberikan dukungan, memotivasi Saulus. Saulus ini siapa? Saya menyebutkan lagi. Dia adalah orang fokus. Tujuannya apa? Agar dia bisa menjadi saksi dari yang dia lihat dan yang dia dengar. Mari kita lihat Kisah Rasul 22 ayat 15. Apakah Pak Frans Anggi sudah ada? Oh, rupanya di sana terputus signalnya. Ya. Oke. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya, menjadi saksi Tuhan maksudnya ya, terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Oh, haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ananias ini penuh dengan kata-kata nubuatan, kata-kata profetiknya mantap sekali. Jadi orang-orang yang penuh dengan firman, kata-katanya itu membangun orang ya. Kata-katanya itu menghibur orang lain. Kata-katanya itu selalu memotivasi orang lain ya. Membangkitkan iman orang lain. Itu orang-orang yang benar-benar saudaraku penuh dengan firman Tuhan ya. Soal ini luar biasa. Ini ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam ketetapan firman ya. Luar biasa. Oke, mari kita lihat apakah hasilnya. Kita perhatikan hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya. Ini dia. Kita akan lihat ya hasilnya apa saudaraku. Kemuliaan Allah dalam ketetapan firman-Nya. Mari kita lihat hasilnya yang pertama. Haleluya, praise God. Pak Hendro. Oke, mari kita lihat ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima apa saudaraku? Dia menerima mujizat ya. Apa yang terjadi? Mujizat apa saudara? Mata yang buta melihat kembali. Oleh apa? Oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah kebutuhan Saulus, seorang yang buta yang tadinya bisa melihat karena dia melakukan pelanggaran, kejahatan, dan Tuhan izinkan dia mengalami kebutaan secara fisik. Dan Tuhan utus Ananias untuk berdoa dan kemudian Saulus ini yang buta bisa melihat kembali ya. Jadi soal lihat ya, orang percaya yang taat pada firman artinya dia mengerti kemuliaan Allah dalam ketetapan firman. Saudara, dia menerima mujizat. Amin. Dia menerima mujizat. Mujizat apa saudara? Mata yang buta melihat kembali oleh kuasa Tuhan Yesus. Ayo kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 22 ayat 13. Ia datang, maksudnya ini Ananias ya. Ia datang berdiri di dekatku, di dekat Saulus dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, saudara perhatikan ini. Dan seketika itu juga aku melihat kembali
dan menatap dia. Saulus melihat kembali dan menatap Ananias yang mendoakannya. Oh, saya berdoa supaya malam hari ini Tuhan bukakan mata saudara yang tertutup, supaya engkau bisa melihat Tuhan itu ada di dalam kehidupanmu. Tuhan ada di dalam doa-doamu. Tuhan ada di dalam imanmu. Tuhan ada di dalam pengharapanmu. Tuhan ada di dalam kasihmu. Tuhan ada di dalam kesetiaanmu. Tuhan ada di dalam ibadah-ibadahmu. Dan Tuhan ada di dalam firman yang kau dengar. Dan saudaraku, supaya engkau bisa melihat Tuhan pembuat keajaiban. Yang dulunya engkau belum melihat, sekarang engkau bisa melihat. Amin. Yang dulunya engkau tidak mengerti, sekarang engkau bisa mengerti. Nah, minta supaya Tuhan membuka mata saudara, ya. Mungkin hari-hari ini yang engkau lihat banyak persoalan terjadi dalam kehidupanmu, dalam ekonomimu, dalam keuanganmu, dalam bisnismu, dalam karirmu, sehingga membuat hatimu susah, hatimu sedih, hatimu kecewa. Saudaraku, engkau mungkin melihat hal-hal perlakuan-perlakuan yang menyakiti hatimu dan membuat hatimu luka, saudaraku. Nah, saudara minta supaya Tuhan buka mata saudara, supaya engkau bisa melihat Tuhan sedang melakukan hal yang besar dalam kehidupanmu. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini, saudara-saudara berapa banyak yang mau melihat kemuliaan Tuhan, mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu? Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat ya. Yang kedua, hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat apa? Dia melihat yang benar dan kemudian mendengar suara Tuhan dari yang keluar dari mulutnya Tuhan. Ya, mari kita lihat ya, Kisah Rasul 22 ayat 14. Lalu katanya, ini Ananias berkata lagi kepada Saulus. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Jadi saudara lihat ya, orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan itu, mereka akan melihat yang benar ya. Mungkin hari ini yang saudara lihat itu salah, saudara melihat itu sesuatu yang tidak benar, saudara melihat sesuatu yang menyesatkan. Tapi Tuhan ketika membuka mata saudara, engkau melihat yang benar. Amin, saudaraku ya. Dan engkau mendengar suara Tuhan yang keluar dari mulutnya. Amin. Jadi apa yang kau lihat, apa yang kau dengar itu akan sangat mempengaruhi kehidupanmu, akan mempengaruhi menentukan masa depanmu. Engkau bisa kuat, bisa lemah, tergantung apa yang kau lihat, tergantung apa yang kau dengar ya. Engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, engkau bisa berhasil, engkau bisa gagal, engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, tergantung apa yang kau lihat. Kalau hari ini engkau suka melihat persoalanmu lebih banyak, hari ini Tuhan mau engkau melihat Tuhan lebih besar dari segala persoalanmu. Amin. Dan kalau hari ini engkau mendengar kata-kata yang negatif, sekarang latih dirimu mendengar kata-kata yang positif ya, yaitu kata-kata firman Tuhan, suara Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan Cipung akan berdoa buat kita sekalian. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi saksi Tuhan. Dia menjadi saksi Tuhan dari mujizat yang dia lihat dan yang dia dengar. Haleluya. Kita lihat Kisah Rasul 22 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan ya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Saudaraku, jadi bukan cuma engkau melihat dan engkau mendengar, tapi Tuhan ingin engkau menjadi saksinya Tuhan. Saksikan itu, ceritakan itu kepada orang-orang lain. Ceritanya gimana? Ceritanya begini, dulu aku sakit, tapi puji Tuhan, di saat aku pergi ke dokter, dokter tidak bisa menyembuhkan aku lagi, tahu-tahu dalam doa, kuasa Tuhan menyembuhkan aku. Engkau bisa cerita itu ya. Dulu aku dalam keadaan putus asa, sudah tidak ada jalan keluar, sudah rasanya hopeless, nggak ada harapan, dan aku ingin mati bunuh diri. Tetapi puji Tuhan, Tuhan datang memberi aku pertolongan, sehingga ada jalan-jalan yang terbuka, sehingga aku bisa melihat keajaiban Tuhan terjadi. Nah, engkau bisa cerita, engkau bisa menjadi saksi Tuhan ya. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian ya. Kemuliaan Allah di dalam ketetapan firman. Ya, di awal tadi saya sudah berkata, kalau Tuhan yang menetapkan engkau dan saya menjadi pemenang, maka engkau dan saya tidak akan bisa terkalahkan ya. Selama engkau dan saya tetap bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan engkau dan saya berhasil jadi orang yang diberkati, maka kita akan menjadi orang yang berhasil dan diberkati Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah menetapkan engkau mengalami kesembuhan, engkau pasti sembuh. Karena itu jangan engkau lupakan akan firman. Mari kita bergairah dengan firman. Kita menjadi orang yang menyukai firman Tuhan. Rasanya kalau kita nggak ketemu dengan firman itu, rasanya tuh kita kering, kita haus seperti tanah
tanaman kalau tidak disirami, dia akan kering, dia akan layu, kemudian dia akan apa, saudaraku? Dia akan mati. Nah, sama dengan kita, Bapak Ibu. Kita butuh kesegaran, kita butuh firman Tuhan yang menyegarkan kita, ya, yang bisa menghidupkan roh kita, iman kita, hidup kita, makin hari makin dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua di malam hari ini, dan kepada Cifung akan berdoa buat kita semua di malam ini. Selamat malam, Pak Pendeta John. Terima kasih Amin. atas firman-Nya. Kami mengucap syukur. Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang sangat baik, terlalu baik, kami datang ke hadirat-Mu kembali. Tuhan, hari ini kami dibukakan lebih lagi bahwa kami harus mengasihi Engkau, yaitu mengasihi firman-Mu, yang mana firman-Mu telah diberitakan oleh Pak Pendeta John, Tuhan. Ya Tuhan, pakai Pak Pendeta John untuk kemuliaan-Mu, lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Kau berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, hikmat, akal budi kepada Pak Pendeta John yang mana telah mengurapi kami semua. Amin. Terima kasih Bapak, supaya kami tidak jadi pendengar saja, tetapi pelaku daripada firman. Engkau sangat baik. Hari ini kami dibukakan supaya kami rindu akan Engkau, rindu akan firman-Mu. Berjuang Tuhan, dari hidup kami yang lama diganti dengan hidup melalui firman-firman-Mu. Hidup kami disucikan, diselubung-selubung dalam hati kami. Tuhan, Kau sudah buka hari ini lebih dalam dan lebih dalam. Amin. Kami rindu semakin hari supaya kami dibuka terus Tuhan, melalui Pak Pendeta John yang Kau pakai untuk kemuliaan ini. Kami yang tadinya kami tidak mengerti firman, tadinya kami asal-asalan, asal mendengar saja keluar kiri, telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi ada hari ini Kau sudah bukakan selubung kami. Terima kasih, Kau penuhi lagi Tuhan. Kau penuhi setiap hari sehingga kami mengerti bahwa kami butuh Tuhan Yesus, butuh firman-Mu, karena firman-Mu itu Engkau sendiri. Berbicara Roh Kudus, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena firman-Mu itu ya dan amin. Dan tidak ada satu firman yang kembali. Tuhan, terima kasih atas Pak Pendeta John yang Kau pakai. Sebab itu Tuhan, kami rindu juga Engkau pakai untuk menjadi misi-misi-Mu, yaitu di mana pun diberitakan, kami boleh memberitakan Yesus kembali. Yesus telah mati untuk kami. Sebab itu juga kami ingin memberitakan kepada setiap orang yang bertemu dengan kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami mendengarkan di tempat ini, di mana saja saudara kami seiman di tempat ini mendengarkan. Tarik mereka Tuhan, untuk supaya dia menjadi pendengar dan pelaku dari firman-Mu. Yang mana Tuhan Engkau datang karena Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami, Engkau rela seperti Engkau Tuhan, mau mati untuk kami. Engkau pakai juga misi-misi tentang kerajaan Allah. Mari Roh Kudus, terang kami, hati kami, berikan kami roh keberanian. Seperti Rasul Paulus, di Kisah Rasul-Rasul yang berani memberitakan Injil, sekalipun ada badai-badai. Tuhan, terima kasih, jadikan kami terang-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, selalu baik. Dan firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus akan melawat kami semua. Dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Dan jangan sampai kami diambil alih oleh si jahat. Tetapi biarlah firman ini termeterai di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu. Kami mau Tuhan, dan kami mau dan mau lebih lagi, lebih dalam lagi dan lebih dalam. Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang di luar, jiwa-jiwa yang merindu akan berita Injil ini. Tuhan, kabar gembira supaya mereka juga diselamatkan. Tidak hanya kami saja, tetapi saudara kami seiman yang lain yang belum mendengarkan atau berita Injil ini. Mari Tuhan, bawa kami menjadi saksi-Mu. Jamak kami Roh Kudus. Karena kehendak kami yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, firman yang termeterai ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan termeterai terus sehingga kami terus mau maju bersama Yesus. Dan kemenangan-kemenangan akan terjadi. Engkau berfirman Tuhan, maka jadilah menurut kehendak-Mu. Kami akan pergi memberitakan firman-Mu, dan firman yang ini tidak akan kembali. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu yang Kau panggil dan Kau pilih. Banyak Tuhan, jiwa-jiwa saat ini merasa disakiti. Tuhan Yesus merasa kesesakan. Banyak sekali Tuhan. Engkau tahu keluarga-keluarga mereka, misalnya keluarga-keluarga orang Kristen, porak-poranda, hari ini di porak-poranda sama si jahat. Tolong Tuhan, satukan mereka kembali. Satukan mereka dalam nama Yesus. Suami istri disatukan, anak-anak disatukan dalam nama Yesus. Sebab Engkau tidak pernah memberikan roh ketakutan,
tetapi roh damai sejahtera, Amin. kekuatan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus saat ini Tuhan. Oh Tuhan sangat baik. Yang sakit kau pulihkan hari ini. Kami tahu Tuhan, yang sakit hari ini melalui Pak Pendeta John semua sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus. Engkau pakai hambamu untuk melayani, pakai kami juga Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau dibersihkan, kami mau disucikan, kami mau dikuduskan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Kami mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa kami yang di surga. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Dan biarlah kami bisa memuliakan Engkau. Dan dari perbuatan kami. Dari apa yang kami lakukan. Supaya kami memuliakan dan meninggikan hanya namamu saja. Hanya namamu saja. Bikin kami Tuhan. Dan Engkau terus. Menginginkan firman-Mu terus setiap hari, setiap saat. Amin. Di dalam nama Yesus. Yang mulia, yang suci. Yang berdaulat, yang berkuasa. Kami serahkan hidup kami. Semuanya teman-teman kami di tempat ini. Saudara seiman kami. Pakai mereka juga. Haleluya Bapakku. Haleluya. Terpujilah namamu. Lama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kembalikan segala hormat pujian ini. Hanya satu nama dalam nama Yesus. Allah yang setia menemani kami terus. Amin. Amin. John. Ya, terima kasih Cipung untuk doa penutupan firman yang indah sekali ya. Tuhan memberkati Cipung, dan kembali kepada host kita malam ini Ibu Welly Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan, bahkan pujian penyembahan yang telah kita naikkan di malam hari ini. Luar biasa firman Tuhan di malam hari ini yang berkenan kemuliaan Allah dalam ketetapan firman. Biar kita semua diberkati lewat kebenaran itu, mendekati Saulus. Dia orang fokus dan dipakai oleh Tuhan dengan segala kejahatan yang dia lakukan, tapi Tuhan menangkap untuk menjadi membawa berita Injil keselamatan buat setiap orang, menyatakan ketetapan Tuhan bagi Saulus, bagi orang fokus untuk membaharui kehendaknya dan memberikan motivasi agar dia menjadi saksi. Biarlah kita juga dipakai oleh Tuhan, dibukakan mata rohani kita supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua yang hadir di malam hari ini lewat firman yang telah kita dengar, dan doa kami kepada Tuhan supaya Tuhan terus memberkati hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan Ema untuk selalu setia dan setia. Amin. Hidup di bawah kaki Tuhan dan dibukakan rahasia firman Tuhan untuk menjadi berkat untuk kami semua, membagi buat kami lewat pelayanan baik pagi maupun malam, tapi juga ada orang lain diberikan sehat kuat, umur yang panjang supaya terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar keselamatan, yaitu firman buat kami semua. Dan Yesus memberkati, memberkati Bu Sinta dan ketiga anak terkasih dan keluarga besar. Dan terima kasih juga buat Bapak Angki yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, bahkan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Mungkin karena keadaan signal sehingga tidak ada lagi. Tuhan memberkati Pak Angki, yang memberkati Ibu Cipung yang luar biasa dengan doanya. Sungguh pas oleh Tuhan untuk selalu menjadi pendoa tepat di dalam pergumulan-pergumulan, yaitu firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Cipung dalam kehidupan dan pelayanan tiap-tiap hari. Baik, dalam doa topik yang akan dinaikkan oleh
Ibu Singlian tidak Ya, hadir ya. ya, Ibu ya. Joyce bisa ganti. Ya, menaikkan doa profetik. Ya, mohon kesediaan Ibu Joyce untuk menaikkan doa profetik di malam hari ini. Waktu disilakan Ibu Joyce. Ya, sebentar. Mau itu sebentar. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan air isi. Yes, I see. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan Yes. kekerasan serta kejahatan Yes. kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran hari mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan memberkati Ibu Joyce dan cucunya. Dan suami anak mantu ya. Semua yang ada di sana. Tuhan memberkati Ibu Joyce. Ya, Pak John. Kita Ya. nanti minta didoakan. Tekanan Oke. kita tinggi, Pak John. Siap. Ya. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Joyce yang telah menaikkan doa profetik di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jamah dan sembuh. Ya. Yes. Amin. Yes, terjadi. Ya. Terjadi ya. Amin. Ya. Kita akan masuk dalam
pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Roli Lubis dari Surabaya. Waktu disilakan Pak Roli. Terima kasih Pastor John, terima kasih Bu Eli, Shalom semua. Shalom Pak Roli. Sampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 0692 929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh, dan menerima kuasa berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datanglah dengan iman, pulang bawa mukjizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Ibadat CLCC onsite hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tempat di rumah Ibu Indriani, Perum Merpati Kehutanan, Jalan Nusantara, Blok I nomor 1, Selatan, Hotel Sinar, Pabean, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Suliyostiowati. Gereja CLCC Zoom memberi kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin melayani Tuhan, mengembangkan talenta dan karunia-Nya dalam melayani. Kami akan dibimbing langsung oleh Pastor John Sarbunan MA. Info penting spesial Happy Birthday Februari 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Suliyostiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh saudara kita Pak Roli ya, dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Roli. Amin. Tuhan berkati Pak Roli dan Bu Gita ya. Oke. Ya baik, terima kasih kami sampaikan buat Pak Roli yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di malam hari ini. Atas nama semua kita yang hadir, saya menyampaikan terima kasih buat Ibu Joyce yang sudah menaikkan doa prophetik, Pak Roli yang sudah menyampaikan pengumuman, Ibu Cifung yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di malam hari ini, Pak Angki yang sudah undur karena cuaca yang tidak mendukung, Ibu Marta yang sudah hadir, Pak Hendro yang sudah untuk IT buat kita pelayanan di malam hari ini, Ibu Sinta,
dan Ibu Angel yang sudah berdoa untuk pembukaan firman, pembukaan ibadah kita di malam hari ini, dan juga Pak Hendy, Ibu Meliawati James yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, setia dan setia melayani. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan menerima doa berkat di malam hari ini. Untuk itu waktu selanjutnya kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta John Sarpunan MA untuk doa berkat. Waktu disilakan Bapak Pendeta. Ya, amin. Seperti Ananias menghadirkan kuasa Tuhan untuk kebutuhan Saulus yang buta, sehingga dia bisa melihat ya dan menatap Ananias kembali. Saya percaya malam ini kuasa Tuhan yang sama juga akan bekerja, akan bergerak, akan menghampiri saudara-saudara sekalian, akan menyatakan kuasa dan mujizat bagi saudara sekalian ya. Karena itu adalah kebutuhanmu. Jadi kebutuhan kita malam ini adalah kebutuhan kesehatan dulu. Lalu kemudian kebutuhan kita malam ini adalah kebutuhan sejumlah ya uang untuk saudara, keperluan-keperluan yang saudara-saudara dan saya perlu akan lakukan ini ya, akan untuk penuhi segala kebutuhan-kebutuhan ya, itu butuh keuangan, mujizat keuangan. Lalu kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, kebutuhan makan minum sehari-hari, Tuhan yang mencukupi semuanya. Ya, jangan takut, jangan khawatir ya. Atau mungkin ada yang kebutuhan-kebutuhan karena dalam persoalan takut menghadapi situasi, atau mungkin dalam keadaan masalah membuat susah dan sedih. Nah, Tuhan hadirkan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan ya malam hari ini. Seperti Tuhan hadirkan mujizatnya untuk Saulus yang buta sehingga dia bisa melihat. Mari Bapak Ibu arahkan tangan di depan layar monitor. Malam ini hamba-Mu berdoa untuk kebutuhan anak-anak-Mu yang terganggu kesehatan. Ibu Joyce, Aku berkata malam hari ini tensimu tidak akan tinggi lagi, kembali normal, stabil dalam nama Yesus. Karena Tuhan mau menghadirkan kuasa-Nya bagimu. Terima malam ini. Tuhan menjamah engkau, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan membebaskan engkau, Tuhan memulihkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan sedang mengalir, aliran mujizat Tuhan sedang menghampirimu. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, aku berkata hari ini, segala penyakit dan kelemahan keluar. Engkau sudah sehat, engkau sudah sembuh, engkau sudah pulih dalam nama Yesus, supaya engkau bisa membuat tubuhmu untuk beberapa tahun ke depan ini melayani Tuhan sampai akhir hidupmu. Memberkati Bu Joyce bersama Pak Umar, anak mantu cucu semua diberkati Tuhan. Ibu Weli Hukubun, aku berkata hari ini juga, terimalah kebutuhan kesembuhan akan tubuhmu, tidak akan ada lagi batuk-batuk, sesak napas, terganggu tenggorokan, dalam nama Yesus tidak akan terjadi lagi. Tuhan juga pulihkan jantungmu dalam nama Yesus. Semua bagian organ tubuh dipulihkan kesehatanmu. Dalam nama Yesus, keuanganmu, ekonomimu juga dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, cucu Arsenio, Aldik, bahkan Aldo, juga Yuli, juga ya Tuhan Nito, Rusu, kami doakan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Pak Wahyu yang akan masuk ke anggota dewan, Tuhan sertai, berikan kekuatan kesehatan, kelancaran dalam nama Yesus. Juga untuk proyek yang ditanganinya bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kami doakan malam ini Ibu Erna, Ibu Erni, Pak Stephen De Freitas, dalam nama Yesus disembuhkan. Pak John Hukum pun juga disembuhkan. Terima kasih teman Bu Weli yang di rumah sakit yang tadi didoakan, dia juga sudah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini doa kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, malam ini kami berdoa juga untuk Mas Roli dan Bagita. Tuhan penuhi engkau dengan kesehatan, kesembuhan, keuangan, ekonomi dalam nama Yesus. Terima malam ini, Tuhan mencukupi semua yang kau butuhkan. Bahkan sampai proses kelahiran bayi ini lahir, Tuhan sudah menyediakan semua yang kau butuhkan bersama istrimu dan juga anakmu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati ibumu juga, memberkati ponakanmu, yaitu anak Pak Lubis, anak Karen, sembuh sehat dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Marta, Tuhan penuhi engkau dengan segala kebaikannya, engkau sehat, engkau sembuh, keuangan ekonomi dipulihkan dalam nama Yesus. Ibu Angel, Pak Handi yang akan menikah dalam nama Yesus. Tuhan penuhi engkau dengan kekuatan kesehatan lahir batin, dan juga keuangan yang diberkati Tuhan, membuat engkau bertambah-tambah, makin maju, makin sukses dalam nama Yesus. Cintai Tuhan dengan segenap hati, dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Kami doakan rencana pernikahan pada bulan depan, tanggal 16 Maret, semua bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, terima kasih. Tuhan mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkannya. Pak Hendro, Tuhan pulihkan kesehatanmu bersama istrimu, anak-anakmu, Daud dan juga Andi, kami doakan dalam perlindungan Tuhan, berikan bersalipan yang penuh harapan.
Pak Sugeng, Tuhan pulihkan kesehatannya, keuangan ekonominya dipulihkan Tuhan. Ibu Meliawati, mendoakan kesehatannya dipulihkan. Ibu Sinta juga, oh Tuhan, anak-anak Johan Sin James, berkati mereka semua malam hari ini. Mendoakan Pak Frans Angki, Tuhan sembuhkan dia juga dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Indriani yang sudah berada di Penang, Malaysia. Sembuhkan juga calon menantunya, yaitu Christian. Mereka akan menikah di akhir tahun ini dalam nama Yesus. Tuhan lancarkan semuanya. Ibu Shirley yang di Jerman akan menikah juga di tahun ini bulan Agustus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Ibu Linda Effendi, Tuhan sembuhkan dia juga di dalam nama Yesus. Terima kasih kesehatan Pak Darmawan Lim di Kota Medan, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Kami doakan Pastor Cornelius Ismail, Tuhan sembuhkan dia juga dalam nama Yesus. Cinyo yang ada di Nganjuk, Tuhan sembuhkan dia juga. Kasihani teman-teman kami, hamba-hambamu, umatmu yang dalam kondisi kesehatan terganggu dalam nama Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kami akan beristirahat. Untuk besok pagi menghadap Tuhan, kami percaya dengan sukacita hati kami bergembira untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini dalam nama Yesus. Kami doakan juga untuk Cifung dalam nama Yesus. Cifung, dengar baik, Roh Tuhan sedang turun atasmu dalam nama Yesus. Api Tuhan sedang turun atasmu dalam nama Yesus. Kobaran itu makin kuat dan engkau akan berjalan dalam kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Bawa jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang terluka hatinya, mereka tersakiti, mereka butuh uluran tangan kasih Tuhan. Sentuh mereka dengan kasih Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Tuhan berkati engkau, kesehatanmu, keselamatan atasmu, bersama suami, anak, mantu, cucu, diselamatkan dalam nama Yesus. Pegang janji Tuhan, firman itu ya dan amin. Dan Tuhan akan pakai engkau luar biasa, untuk membawa engkau kepada orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk mereka bisa mengalami jamahan lawatan kuasa Tuhan. Kami doakan saat ini juga untuk Cing-Cing dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia dalam nama Yesus, jamah juga Erna dalam nama Yesus. Kami juga doakan Mejen, jamah juga Ibu Nora, jamah juga oh Tuhan Cikiok. Kami doakan juga untuk Bu Sian Liang yang anaknya, cucunya sedang di rumah sakit. Kami doakan Tuhan sehatkan bayinya dalam nama Yesus. Terima kasih untuk oh Tuhan Yesus, Cing-Cing, untuk anak Miming kami doakan dalam nama Yesus. Kami berkata hari ini Roh Tuhan turun atasmu, Roh Tuhan kendalikan engkau dalam nama Yesus. Miming, engkau menjadi ciptaan yang baru dalam nama Yesus. Emosi, segala kejiwaanmu akan menjadi stabil, akan dikendalikan, akan normal dalam nama Yesus. Tidak akan lagi hiperaktif, tapi engkau menjadi sesuatu yang menjadi pribadi yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan menyukai akan banyak orang. Engkau akan disenangi oleh banyak orang dalam nama Yesus. Terima kasih kami berkata, anak ini akan menjadi anak yang patuh, yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan hormat kepada orang tua dalam nama Yesus. Terima kasih, hiburkan mamanya, Cing-Cing, buatkan dia, Tuhan hiburkan dia tidak putus asa, tapi kami percaya pengharapan pada Yesus akan selalu membahagiakan hatinya. Mari Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain, dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Cifung, Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak Ya, Pendeta John. sama-sama, amin. Amin, Pak Pendeta. Ya, Pak Andi, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati, Ya. Bu Encel. Semangat ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama. Ya, Mas Roli, Mbak Gita, Tuhan berkati ya. Ya, salam buat ibumu ya. Doanya pelayanan. Sama-sama Bu Weli. Kapan lagi? Bu Joyce, Hendro. Amin. Pak Roli, Cipung, Pak Hendro, Bu Sinta, Malam. Ibu Wali. Semua. Ya, Bu Meliawati, James, Cindy, Shalom. ya. Shalom. Pak Andi semangat ya. Nanti kita ngomong-ngomong lagi ya, konseling Pak Andi ya. Baik, Pak Oke, Pendeta kita John. waktu Iya. untuk ini besok supaya ya kita bisa bahas lagi ya. Baik, Oke. Pak Pendeta. Terima kasih Pak Andi, Bu Encel ya. Sampai Terima jumpa kasih lagi. semuanya. Joy, semangat ya. Pak John. Ya, Ya, sampai selamat ketemu. malam. Bless you all. Bless you all. Cipung, selamat Bless you malam all. semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Amin. Dadah, bye. Ya, dadah. Pak Hendro, Tuhan berkati Pak Hendro. Pak Hendro makan.